novel itu disebutkan bahwa armada dari Amerika Serikat dan armada dari Republik Cina (RRC) itu menduduki sebuah wilayah dan mereka bertempur satu sama lain di sebuah wilayah yang dikatakan dulunya bernama Indonesia. Artinya menurut novel tersebut di tahun 2030 Indonesia udah nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Tifa di Dr. Tifa Channel. Teman-teman, kalau Anda ingat ya, di tahun 2018 ada seseorang yang amat sangat meyakini dan sangat percaya dengan sebuah buku novel yang berjudul Ghost Fleet. Siapa itu? Orang yang benar-benar sangat percaya dan sampai nenteng bawa-bawa buku-buku itu kemana-mana. Dialah yang sekarang ini menjadi kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tapi kita masih menunggu ya keputusan final dari MK, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau waktu itu sedang menjadi kandidat presiden yang akhirnya kalah ya di pemilihan presiden tahun 2019 ya. Beliau itu kalah waktu itu. Tapi saya tercengang karena melihat betapa beliau itu sangat percaya dengan isi dari sebuah novel yang Ghost Fleet. Dan ada satu chapter yang mewarnai ya, maksudnya ada satu bagian yang mewarnai di novel tersebut. Lalu kemudian karena beliau membaca itu dan bawa kemana-mana, akhirnya saya cari dan kemudian saya dapatkan buku Ghost Fleet tersebut dan saya tuntas untuk bacanya. Jadi di bagian dari Ghost Fleet itu yang memang mencengangkan adalah bahwa setting peristiwa yang digambarkan di novel Ghost Fleet itu adalah di tahun 2030. Pada saat itu digambarkan dunia sedang ada dalam tengah-tengah terjadinya Perang Dunia Ketiga, yang kita juga tahu blok Barat dan blok Timur lah ya yang berperang, dan dengan dua kekuatan utama dunia di tahun 2030 itu adalah Amerika Serikat dan teman-temannya ya, NATO dan kawan-kawan, serta Cina dan kawan-kawan. Jadi Amerika dan Cina lah yang menjadi aktor utama dari terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan yang settingnya waktu itu Perang Dunia Ketiga meluas, epicentrumnya berubah, bergeser ya, dan menjadi medan perang utama adalah di Laut Cina Selatan. Nah, di novel itu disebutkan bahwa armada dari Amerika Serikat dan armada dari Republik Cina (RRC) itu menduduki sebuah wilayah dan mereka bertempur satu sama lain di sebuah wilayah yang dikatakan dulunya bernama Indonesia. Artinya menurut novel tersebut di tahun 2030 Indonesia udah nggak ada. Sudah used to be, artinya udah was, jadi udah past tense, udah Indonesia udah nggak ada, sudah nggak jadi negara, hanya menjadi sebuah kawasan peperangan di medan pertempuran. Dan di situ dulu pernah ada sebuah negara yang namanya Indonesia. Entah kenapa ya, Pak Prabowo itu tuh kelihatan betul sangat percaya. Dengan berapi-api dia bilang bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. According ya, berdasarkan dari novel ini. Ini adalah sebuah novel, tentu saja novel fiksi, walaupun pengarangnya ada dua orang, itu adalah ahli intelligence dari Amerika keduanya. Tetapi itu ada sebuah novel dan penulisnya sendiri juga mengatakan bahwa ini ada kisah fiktif. Tapi entah kenapa, mungkin karena beliau itu berlatar belakangkan militer dan mungkin ada semacam data-data atau informasi-informasi intelligence yang beliau terima, maka beliau percaya sekali dengan novel tersebut. Nah, ini kan menjadi kemudian sebuah challenge ya, kalau seandainya Pak Prabowo itu benar-benar nanti bakal menjadi presiden Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Artinya ketika beliau menjabat itu, Perang Dunia Ketiga itu meluas, yang sekarang epicentrumnya ada di Eropa. Di saat beliau menjabat menjadi presiden RI, Perang Dunia Ketiga udah meluas ke Laut Cina Selatan, seperti yang digambarkan di novel tersebut ya. Nah, pertanyaannya kan, challenge-nya adalah apakah beliau sanggup atau kuat untuk menjadi panglima tertinggi dari negara yang nantinya akan hancur. Ya, artinya kalau mau dianalogikan itu seakan-akan seperti beliau itu adalah nahkoda kapal Titanic ya, kapal Titanic yang waktu itu
di abad 19 itu tenggelam ya di Laut Atlantik ya, dalam perjalanan dari Inggris ke Amerika, tenggelam di sana. Dan kemudian orang terakhir ya yang ada di kapal tersebut adalah nahkodanya. Nah, jadi analogi itu akan bisa senerai ya dengan keadaan yang terjadi manakala Pak Prabowo benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia di awal, artinya di ujung masa jabatannya. Perang Dunia Ketiga itu meluas sampai Laut Cina Selatan, seperti yang persis digambarkan pada novel tersebut ya. Jadi beliau mengawal kapal besar yang bernama Indonesia itu tenggelam dan akhirnya hanya menjadi kenangan, kan gitu ya, kalau kita mau lihat sinergisitas antara isi novel tersebut dengan pemikiran beliau dan kenapa beliau menjadi amat sangat percaya dengan isi novel tersebut. Anyway, saya mau coba untuk mengajak kepada Anda untuk melihat sebuah sudut pandang. Bayangkan, apakah benar dengan variabel-variabel yang ada, dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia sekarang, apalagi puncaknya adalah silang sengkarut ya, persoalan Pilpres 2024 ini ya, sampai masuk ke bulan kedua itu masih menjadi persengketaan, dan kita tentu saja mengharapkan MK ya, Mahkamah Konstitusi akan memberikan sebuah keputusan yang sangat adil dan membahagiakan kita semua, siapapun juga yang nanti akan diputuskan oleh MK menjadi presiden yang sah untuk memimpin negara ini dalam 5 tahun ke depan ya. Kita akan doakan agar MK bisa menjadi sebuah lembaga yang masih kita bisa percaya, seluruh rakyat Indonesia bisa percaya. Nah, sekarang dari sisi itu dia menjadi sebuah variabel yang mendukung ke arah ketidakbaikan Indonesia di masa mendatang ya, karena salah satu syarat bagaimana sebuah negara itu berada dalam ambang kehancuran itu adalah ketidakstabilan politik. Itu yang menjadi syarat nomor 1 ya. Apakah peristiwa silang sengkarut dari perpolitikan Indonesia saat ini, terutama terkait dengan pilpres, pemilu, pilkada dan sebagainya, itu adalah representasi dari sebuah ketidakstabilan politik ya? Kita bisa lihat 1 ya, artinya syarat untuk terpenuhnya sebuah negara itu berada dalam ambang kehancuran itu udah terpenuhi paling kurang itu. Kemudian yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi itu akan tercermin dari melonjaknya harga-harga bahan pokok, ketidakstabilan dari harga BBM, ketidakstabilan dari harga-harga komoditas-komoditas yang pokok, dan ekonomi mengalami konstruksi ya, negara gagal bayar hutang dan sebagainya, negara tidak mampu untuk memberikan gaji kepada ASN dan sebagainya ya. Saat ini barangkali mungkin belum sampai taraf ke situ, tapi menuju ke situnya udah kelihatan. Karena persoalan pangan saat ini udah tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah saat ini, sehingga terjadi kerawanan pangan di mana-mana, sudah terjadi ancaman kelaparan di mana-mana, bahkan banyak daerah-daerah yang penduduknya meninggal karena kelaparan, dan itu merupakan sebuah manifestasi atau tanda-tanda terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang parah. Artinya ada 2 syarat itu. Kemudian yang ketiga adalah korupsi merajalela. Nah, ini yang paling berat dari Indonesia sejak 10 tahun terakhir ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tampak sekali Presiden itu membuka keran seluas-luasnya ke segala aspek, ke semua lembaga, ke semua pejabat itu untuk melakukan korupsi. Seakan-akan diberikan sebuah privilege yang luar biasa kepada setiap segenap orang yang mampu untuk memberikan akses terhadap terjadi korupsi. Itu terjadi dengan sangat brutal, dengan sangat ugal-ugalan, dan ini berarti ada ketiga syarat yang sudah terpenuhi oleh sebuah negara untuk menuju kepada ambang kehancuran. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebuah pemerintahan yang terdiri atas presiden kabinetnya itu sudah berjalan tidak efektif. Seakan-akan pemerintah itu sudah tidak lagi bekerja. Nah, ini sudah kita lihat ya, terutama dari sisi episode atau periode kedua dari pemerintahan Presiden Jokowi. Tampak sekali bahwa presiden ini terus ya dari tahun ke tahun itu menjadi one man show,
dan meninggalkan menteri-menterinya di belakang. Tampak sekali bahwa menteri-menteri itu unkoordinasi, ya, tidak ada koordinasi yang baik. Seakan-akan mereka itu seperti pejabat gabut, ya, gaji buta, nggak kelihatan, ya. Sebagian besar dari menteri-menteri bahkan mungkin rakyat nggak sempat untuk ingat namanya, ya. Hanya menteri-menteri tertentu aja yang dekat dengan presiden, yang dibawa sama presiden kemana-mana lah, yang mungkin diingat sama rakyat bahwa mereka-mereka yang ada menteri. Tapi selebihnya, sebagian besar yang lain kita semestinya nggak ingat, sama sekali nggak ingat nama-nama menteri tersebut. Dan tampak sekali juga bahwa banyak hal-hal yang seharusnya itu di level menteri itu dilakukan, tapi dilakukan oleh presiden. Dan kita nggak pernah mendengar bagaimana updating dari rapat kabinet, ya. Kalau Anda ingat, ya, terutama pada masa Presiden Soeharto, presiden kedua waktu itu, setiap minggu atau setiap berkala juru bicara presiden, menteri sekretaris negara waktu itu memberikan updating terhadap hasil rapat kabinet yang dilakukan betul-betul sangat rutin kala, sehingga rakyat juga tahu situasi yang terjadi pada pemerintahan, bagaimana presiden mengkoordinasikan setiap kebijakannya yang udah tertulis dalam GBHN itu dengan menteri-menteri dan terdeliver dengan baik kepada masyarakat. Jadi ini kita nggak lihat itu sejak pemerintah ini dipimpin oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2014, bahkan makin lama makin parah, ya. Kelihatan sekali bahwa Presiden Jokowi itu seakan-akan memposisikan dirinya itu sebagai one man show. Bahkan pengguntingan pita, peresmian pabrik, jalan dan sebagainya seharusnya itu dilakukan oleh menteri, itu pun dia ambil alih untuk dilakukan oleh beliau sendiri, gitu, ya. Jadi 4 variabel udah terpenuhi dari sekitar 7 variabel yang ada yang menjadi syarat terjadinya negara itu diambang kehancuran. Sekarang dari sudut pandang perolehan suara Pilpres ini, ya, kita melihat bahwa ada sebuah kubu, ya, sebuah pengelompokan yang terjadi menjadi 2 kubu, ya. Kubu pertama adalah kubu dari 02 atau Pak Prabowo Subianto, dan kubu yang kedua itu 2 capres yang lain, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, itu di kubu yang sebelah. Kalau dihitung dari perolehan suara yang mengikuti angka dari KPU, ya, artinya Pak 02 ini, Pak Prabowo itu dapat angka 58%, dan gabungan angka antara yang diperoleh Pak Anies Baswedan dengan Pak Ganjar Pranowo itu 42%. Seandainya, anggap aja itu sebuah angka yang representatif, ya. Kalau kata Pak Hasto Kristianto itu yang kerja bukan Jokowi efek, yang kerja bukan Prabowo efek, tapi yang kerja adalah bansos efek. Kenapa menghasilkan angka yang 58 itu? Itu menurut Pak Hasto Kristianto, sekjen dari partai PDIP, ya. Nah, anggap aja apapun asumsi-asumsi orang, angka ini kita kunci aja, ya. Kita ngikutin aja angka 58 sampai 42. Apakah memang representatif untuk menilai angka ini sebagai salah satu indikator menuju kepada kehancuran negara Indonesia? What if, ya, seandainya 58% itu memang merupakan bansos efek, ya. Seandainya angka 58% pemilih itu merupakan bansos efek seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto, artinya berarti orang-orang ini adalah orang miskin, gitu kan? Karena dengan bansos yang tidak seberapa nilainya, mereka mau mencoblos pilihannya ke 02. Ya, kita bisa asumsikan bahwa yang 58% ini adalah orang-orang yang miskin. Bayangkan, ya, sebuah negara hampir 60% penduduknya itu masuk dalam taraf kemiskinan, sehingga dia bisa menggadaikan suara yang sangat penting untuk sebungkus bansos, gitu, ya. Itu seperti itu. Itu realita yang ada. Kemudian 58% ini adalah orang-orang yang menyumbang rata IQ Indonesia yang katanya menurut salah satu badan survei internasional yang kredibel, ya, rata IQ orang Indonesia itu 78. Berarti kan ada yang sekitar IQ 50 yang setara dengan cimpanse sampai yang sangat cerdas, gitu, ya. Tapi kita kunci angka di situ. Seandainya memang survei dari IQ ini memang representatif, berarti sebagian besar dari IQ yang rata 78 itu ada di komposisi 58%, kan, gitu, ya. Karena 42 itu kan terbagi, gitu. Jadi 50%. Jadi mereka ini adalah prestasi dari
orang yang memiliki rata IQ 78. Jadi relate bahwa mereka pun juga orang yang sebatas senang dapat bansos dan kemudian mereka menyatakan pilihannya atas orang yang memberikan bansos. Itulah bansos efek. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang kita tahu ya, pada 10 tahun ini kan presiden itu begitu banyak mengeluarkan statement-statement yang ternyata tidak benar adanya dan dia lakukan berulang-ulang hampir setiap hari. Artinya rakyat itu sampai 10 tahun itu ngerasa kenyang aja dibohongi ya. Kalau bahasa Jawanya itu esok delay, sore tempe. Jadi pagi-pagi masih berbentuk kedelai tapi sorenya udah jadi tempe. Jadi berubahnya itu dalam skala hitungan hari. Dan indikasi-indikasi kebohongan itu udah daftarnya itu udah lebih dari satu halaman dan terus. Nah, jadi orang-orang ini memang representatif nih. Kalau kita lihat ya, memang besarnya berapa ya? 58% itu sangat representatif. Artinya, seandainya faktor ini menjadi tambahan faktor untuk melihat indikator bahwa negara itu diambang kehancuran, ya cocok berarti ya. Artinya memang relate ya dengan variabel-variabel yang lain yang ada. Nah, sekarang gimana nih ceritanya? Kalau negara Indonesia ya di tahun 2024 sampai 2029 itu diperintah oleh orang yang sangat percaya bahwa tahun 2030 Indonesia udah nggak ada, Indonesia udah hancur. Gimana tuh ceritanya? Berarti kan beliau sudah siap untuk menjadi orang yang akan mengawal kehancuran Indonesia, kan gitu ya. Karena tidak ada dari program-program yang dikampanyekan selama beberapa bulan ini pada menjelang pilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 kemarin, itu yang benar-benar memperlihatkan, merepresentasikan bahwa Pak Prabowo Subianto itu memang punya goodwill, punya punya hasrat yang sangat kuat agar Indonesia itu jaya, tidak seperti yang diramalkan atau diprediksikan oleh novel Ghost Fleet. Kan nggak kelihatan sama sekali kiprah-kiprah beliau, kebijakan-kebijakan beliau. Bahkan beliau itu menjadi satu menteri utama dari kabinet Jokowi ya, artinya menjadi menteri pertahanan itu kan triumvirat tuh kan. Jadi kalau presiden berhalangan maka yang memimpin negara sementara waktu itu kan triumvirat, menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri ya. Itu kan itu. Beliau adalah 3 dari menteri utama dan beliaulah yang sangat meyakini, sangat mempercayai bahwa Indonesia bakal hancur di tahun 2030. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prediksi bahwa negara Indonesia itu diambang kehancuran berdasarkan dari novel yang sangat digemari oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu novel Ghost Fleet ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, yang penting sekarang adalah bagaimana kita terus menjaga 4 syariat ya, bagaimana kita terus menjaga keselamatan nyawa kita, keluarga kita, lingkungan kita, umat, bagaimana kita terus menjaga akal sehat kita, bagaimana kita terus berikhtiar untuk menjaga kelangsungan generasi penerus kita, dan bagaimana kita bisa menjaga harkat diri dan kehormatan serta harta benda yang kita miliki. Itu pun juga bisa kita ekstrapolasikan kepada negara. Bagaimana negara bersekuat tenaga untuk menjaga nyawa rakyatnya, bagaimana negara itu benar-benar menjaga agar rakyatnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga akal sehatnya, bagaimana negara itu juga bisa menjamin keberlangsungan generasi dari setiap keluarga, dan bagaimana negara itu mampu untuk menjaga harta benda negara yang dimiliki oleh rakyat, yang diamanahkan kepada negara untuk mengatur beserta dengan kehormatan, harkat dan martabat suatu negara. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Nantikan pada video-video berikutnya. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.